Perkenalkan, nama saya Aminuddin. Saya adalah salah satu dosen di Perpustakaan dan Sains Informasi Fakultas Fisik Universitas Widyatama dengan NIDN 0404047806. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT sertifikasi dosen tahun 2026 pada aspek pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Logika Pemrograman. Logika Pemrograman merupakan mata kuliah wajib pada semester 2 dengan bobot 3 SKS, jumlah pertemuan sebanyak 16 kali pertemuan, 14 kali pertemuan tatap muka, kemudian 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa bagaimana menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan algoritma secara konsep dan implementasinya dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Mata kuliah ini terdiri dari beberapa materi. Materi yang pertama adalah pengantar algoritma dan struktur dasar algoritma. Materi kedua, tata cara penulisan tipe data dan operator. Materi ketiga adalah variabel dan konstanta. Materi keempat, struktur pemilihan dengan menggunakan case. Materi kelima, struktur pemilihan menggunakan if. Materi keenam, struktur pengulangan menggunakan for, while, dan with, until. Materi ke-7 ini adalah materi dari implementasi dari bahasa ke dalam bahasa pemrograman PHP yang tadinya algoritma dari sisi konsep, kemudian diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman, dan terakhir adalah studi kasus. Baik, berikut ini adalah tayangan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas untuk materi keempat, yaitu struktur pemilihan dengan menggunakan if. Assalamualaikum. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita bisa masuk lagi di materi keempat dengan materi logika pemrograman, ya, untuk selection dengan if. Tapi sebelumnya teman-teman harus absensi terlebih dahulu, ya. Baik, Pak. Oke, yang belum silakan aktifkan dulu si akad, kemudian silakan scan, ya. Baik, Pak. Sudah semua? Sudah. Oke, Erika sudah? Ya, Pak. Sudah, baik. Oke, kita masuk ke materi, ya. Ya, baik, materi hari ini, ya, di pertemuan keempat kita itu tentang selection, ya, selection dengan menggunakan if. Jadi setelah minggu yang lalu kita belajar mengenai selection dengan menggunakan case, ya. Masih ingat case? Masih, Pak. Masih, ya. Ada pertanyaan nggak dari materi sebelumnya? Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan. Ada? Tidak ada? Aman, ya? Aman, Pak. Oke, baik. Berarti kalau gitu saya langsung sini, ya, materinya di pertemuan keempat. Nah, ini ada capaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan 4 masuk ke dalam CPM K3, ya. Capaian pembelajaran mata kuliahnya. Jadi di sini mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dalam menyelesaikan permasalahan informasi.
Ya, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu membuat algoritma pemilihan dengan logika if then, ya, dan juga if then else, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada gambaran logika ya. Logika itu berarti kan dia akan menghasilkan nilai benar dan salah ya. Seperti itu kan. Di case pun kan sama kan ya. Seperti itu ya. Oke. Jadi ada nilai benar dan nilai salah. Benar dilaksanakan, salah tidak dilaksanakan ya. Nah, ini gambaran logikanya dengan selection dan tanpa selection. Di sini yang tanpa selection ini ya. Jadi dia turun ya dari awal sampai akhir ya, dia tidak ada pemilihan. Ya, kemudian kalau dengan selection di sini ada, nah ini belah ketupat, ya. Ini adalah selection di mana dia akan menghasilkan sebuah nilai, apakah nilainya itu benar atau nilainya itu salah, gitu ya. Di sini nanti, oke, di sini ada selectionnya. Oke, nah kalau tadi di sini tanpa instruksi pemilihan, ya. Jadi program hanya akan mengeksekusi perintah secara berurutan. Struktur if memungkinkan program mengevaluasi kondisi dan memilih jalur eksekusi yang tepat. Gitu ya. Oke, selanjutnya, nah di sini di dalam if itu ya ada analisis satu kasus dan analisis lebih dari satu kasus. Nah, analisis satu kasus ini ya, jadi seperti ini. Jadi di sini ada if ya, ada if kondisi. Masih ingat kan kondisi kan? Kondisi itu dia akan menghasilkan nilai apa? Nilai benar dan nilai salah ya. Nah, di sini if kondisi, di sinilah selectionnya ya, selectionnya. Kemudian kalau misalkan false, maka dia akan keluar dari badan kalah ya, badan kalah. Di sini kalau nilainya true, maka aksi ini akan dijalankan, gitu ya, seperti itu. Nah, ini strukturnya. Jika kondisi, nah kondisi kan, kondisi itu yang ada di dalam if ini. Jika kondisinya bernilai benar, maka aksi ini akan dijalankan. Ya. Kemudian and if. Jadi di dalam if itu harus ditutup dengan and if ya. Ada if, ada and if. Kondisi ini yang nanti akan menghasilkan nilai benar atau salah. Ya, tapi di sini tidak ada pengecualian. Kalau benar dijalankan, kalau salah tidak dijalankan. Begitu ya, seperti itu. Paham ya? Oke. Nah ini ya, sudah saya kasih note. Aksi sesudah then hanya dieksekusi jika kondisi benar. Jika salah, maka aksi dilewati. Kata if ini wajib ditambahkan sebagai penanda batas akhir dari struktur pemilihan. Paham ya strukturnya? Oke. Selanjutnya, nah ini contoh ya. Contoh dari sebuah algoritma satu kasus, di mana algoritma di sini dia akan mengambilkan sebuah bilangan ya, bilangan kalau misalkan kondisinya bernilai benar, gitu ya. Oke, di sini kan teman-teman sudah paham semua bahwa yang namanya algoritma itu struktur penulisannya ada judul, ada deklarasi, dan ada deskripsi. Ini yang tidak boleh salah. Ya, judulnya apa? Algoritma cetak di atas 10. Kalau judul ini boleh bebas. Ya, yang penting tidak boleh ada spasi kosong. Gitu ya. Nah, deklarasi ini apa yang dideklarasikan? Karena kita akan mengecek apakah bilangan itu lebih besar. Berarti yang dideklarasikan adalah bill. Ya, bill ini boleh bebas, mobil, bilangan, gitu ya. Yang penting teman-teman familiar aja, tapi tidak membingungkan, begitu ya, seperti itu. Bill, tipe datanya adalah integer, ini titik 2 integer, ya. Jadi untuk angka itu kan kemarin ada integer, kemudian ada real, jadi ada 2 kan, ya, di algoritma. Kecuali kalau bahasa pemrograman banyak sekali. Kemudian masuk ke deskripsi. Ya, deskripsi ada input, karena bilangan ini yang akan kita cek kondisinya, berarti harus ada input dulu. Read ya, read itu untuk apa? Input ya, input apa yang diinput? Bilangan ya. Kemudian dicek di sini, jika bilangan lebih besar dari 10, maka write bill. Write untuk apa? Write
output ya, menampilkan hasilnya. Jadi kalau kondisinya bernilai benar, maka bilangan ini nanti akan ditampilkan. Gitu ya, seperti itu. Nah, ini n if ya. Jadi satu if, satu n if. Ini adalah salah satu contoh ya, di mana kondisinya hanya satu. Bapak, Gitu ya? Iya. mau bertanya. Ya, silakan. Kondisinya itu bisa lebih dari satu atau lebih dari satu? Ya, untuk kondisi di sini bisa lebih dari satu, tergantung dari kasusnya. Jadi kalau misalkan kasusnya ternyata bisa lebih dari satu kondisi, maka jika ini dan itu berarti kan dua gitu ya, dua kondisi. Jika kondisi yang pertama dan kondisi pertama ini benar-benar, kemudian kondisi ini bernilai, kondisi kedua bernilai benar juga, maka aksinya akan dijalankan. Ya, namun nanti kita bahas ya terkait operator kan, ya operator kan kita sudah bahas sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Jadi si kondisi ini bisa lebih dari satu. Oke, selanjutnya kalau tadi hanya satu aksinya, sekarang aksinya lebih dari satu. Ya, aksinya lebih dari satu. Jika kondisinya bernilai benar, maka dia akan menjalankan aksi satu. Jika kondisinya bernilai salah, maka dia akan menjalankan aksi kedua. Ya, di sini mulai nih yang biru ya. Di sini ini kan awalnya ada input dulu kan, input, kemudian barulah diproses ya untuk selection. Terus ini baru di sini. Ini adalah keluar dari badan kalang. Badan kalang itu yang ada di sini nih. Ya, ada di selection. Strukturnya seperti ini, if, kondisi, then aksi satu. Jika kondisinya bernilai benar, maka aksi satu akan dieksekusi atau dijalankan. Ya, else. Nah, di sini else itu apa? Pengecualian. Pak, bagaimana kalau misalkan aksi ini ya tidak sesuai dengan kondisinya, maka yang dijalankan adalah aksi kedua. Jadi kalau kondisinya salah, maka yang dijalankan adalah aksi kedua. Ya, aksi satu akan dijalankan apabila kondisinya benar. Gitu ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya di sini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa ya? Oke, baik. Perhatikan di sini ya, ini kondisinya. Kondisi benar, aksi satu dijalankan. Kondisi salah, aksi dua yang akan dijalankan. Begitu ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ada contoh nih ya, yang barusan kita sudah buat strukturnya. Ini ada satu contoh untuk apakah sebuah bilangan itu merupakan bilangan genap atau ganjil. Oke ya. Bilangan genap itu apa? 2, 4 gitu ya, 6 gitu ya. Nah, berarti dia habis dibagi 2. Jadi kalau misalkan bilangan yang tidak habis dibagi 2 itu adalah bilangan ganjil. Paham ya? Oke. Baik. Nah, ini makanya di sini ya, ini judulnya nih, algoritma genap ganjil. Apa yang dideklarasikan? N. Ya, ini bebas, mau N, mau X gitu ya. Seperti itu, yang penting harus ada deklarasi karena harus ada inputan. Gitu ya. N titik 2 integer tipe datanya. Kemudian di deskripsi kita harus ada input. Ya, inputnya apa? N, sesuaikan tuh. Ya. Jadi walaupun memang di dalam algoritma itu huruf besar dan huruf kecil is oke, nggak masalah. Tapi diusahakan kalau dia itu huruf kecil semua variabel itu. Ya, ini variabel nih kan. Ya, jadi kalau misalkan boleh nggak Pak di sini n-nya besar, di sini n-nya kecil, algoritma masih boleh. Kenapa? Karena algoritma itu konseptual. Ya, jadi bukan program. Kalau program besar kecil itu sensitif. Apalagi nanti kan kita di setelah UTS kita kan belajar PHP. Di PHP huruf besar huruf kecil variabel itu berbeda, dianggapnya beda. Gitu ya. Oke, jadi dibuat konsisten. Besar kecil. Ya, kecuali kalimat.
kata, gitu ya, seperti itu. Nah ini N ya, di sini rate N, jika N mod, nah di sini ada mod. Mod itu adalah modulus untuk menghasilkan apakah dia itu setelah dibagi dengan angka 2 habis atau enggak. Kalau habis berarti dia tuh genap. Jika N, nanti N nya kan bebas ya, berapa yang diinput, misalkan N nya 10 mod 2 sama dengan 0. Tadi kan 10 mod 2 5 kan ya, sisanya adalah ya, sisanya adalah 0. Mod itu untuk mendapatkan sisanya, sehingga di sini adalah 5. Jadi kalau teman-teman nanti input 10 berapa, ini adalah akan menghasilkan genap. White-nya kalau ganjil di sini ada sisa bahan, sisa 1. Bahannya Citra ya, oke, Jia, oke, yang lain paham ya? Oke, baik. Nah ini nih kalkulasi upah karyawan. Kita contohkan punya golongan nih, golongan A, B, C, D. Upah per jamnya 5.000, golongan A ya. Jadi ini adalah pengupahannya misalkan per jam ya. B itu 6.000, C 7.500, D 9.000. Jadi di sini nanti kita akan inputnya golongan, jumlah jam. Kemudian prosesnya gunakan selection dengan if untuk mendapatkan upah per jam ya. Hitung total upahnya adalah jumlah jam dikali upah per jam. Outputnya apa? Ada golongan, karena ini golongannya apa, jumlah jamnya berapa, nanti dieksekusi berdasarkan golongan, gitu ya. Oke, ini kita lihat algoritmanya seperti apa. Nah, algoritmanya seperti ini. Algoritma hitung total upah karyawan. Apa yang dideklarasikan, kita kan harus membandingkan golongannya apa, sehingga di sini ada golongannya char, jumlah jamnya, tipe datanya integer, upah per jamnya real, total upahnya real, ya. Nah, apa yang diinput di sini nih, mulai dari deskripsi, masukkan golongan karyawan, kita baca, ya, goalnya apa, kemudian write, masukkan jumlah jam kerja, jumlah jam kerjanya berapa, gitu ya. Seperti itu. Nah, barulah di sini kita if jika golongannya A maka upah per jamnya 5.000. Nah, di sini ingat ya, di algoritma itu anak panahnya terbalik. Ya. Jadi kalau misalnya kita nulis itu sama dengan sebetulnya ini, ya. Oke, else. Nah, ini kan pengecualian nih. Jika golongannya selain A apa, di sini L. Jika golongannya B, upah per jam 6.000. L. Jika golongannya C, upah per jam 7.500. Kalau D ini 9.000. Nah, kita lihat di sini if and if ya. Kita lihat ada if 1, 2, 3, 4. Maka ini juga sama. Ya, seperti ini. Nanti total upah adalah perkalian dari jumlah jam dikali upah per jam. Kemudian outputnya golongan karyawannya nanti ditampilkan golongannya apa, jumlah jamnya berapa, lalu total upah. Total upah ngambil dari sini nih. Ini perkalian ya, sesuai dengan tadi tuh. Golongannya ini upah per jam dikali dengan jumlah. Pak, iya, iya, silakan. Apakah jumlah NF harus sama dengan jumlah if yang digunakan? Ya, oke. Nah ini ya, algoritma itu memang berbeda dengan bahasa pemrograman. Ya, jadi di dalam algoritma itu dia harus lihat jumlah if-nya ada berapa. Ya, jumlah if-nya ada berapa? Kalau di sini ada 1, 2, 3, 4. Maka if ini ditutup dengan NIF. NIF ini tutup ini nih, ya. Ini kan satu ini ya. Ini seperti ini tuh kayak gini. Gitu ya, Pep? Paham ya? Tapi kenapa Pak nggak sejajar aja gitu? Kenapa harus ada di tap-tapin gitu Pak? Ya, oke. Gitu. Ini kan kelihatannya menjorok ya. Iya. Nah, sebetulnya kenapa kelihatan menjorok? Karena algoritma ini kan konsep. Konsep itu kan harus jelas supaya tidak ada yang tertinggal. Oh, ini if nih, berarti ini if-nya. Jadi supaya kelihatan tuh. Nanti kalau misalkan lurus nih, Pebi lurus ini semua, susah nggak? Iya. Susah kan? Kalau seperti ini kan kelihatan tuh strukturnya, ya. Apalagi di bahasa pemrograman dia udah otomatis, ya. Dia pakai otomatis kalau ada else pasti nanti ada seperti ini.
Ya, cuman kalau di algoritma jumlah if harus sama dengan end if-nya. Jadi if ini end if-nya mana? Gitu ya? Seperti itu. Iya Pak. Jadi coba pahami dulu. Paham nggak ini? Ya, oke. Nanti. Deswita. Tidak? Oke. Paham ini? Benar nih? Karena setelah ini ada latihan. Gitu ya? Oke. Ya, baik. Ya. Kalau gitu, kapan sih kita bisa menggunakan case dan kapan kita bisa menggunakan if? Ya, kapan kita menggunakan if dan kapan kita menggunakan case? Ya, tadi saya sudah jelaskan tuh. Case itu digunakan kalau dia itu yang dibandingkannya adalah karakter. Ini kan nih golongan sama A, ini kan karakter kan, alfabet kan, A, B, C, D, ya. Kemudian ada lagi, apakah golongannya 1, 2, 3 itu kan integer, ya itu case. Tapi kalau misalkan apakah golongannya 2A, apakah golongannya 3B gitu ya, itu kan 3B gini ya. Kalau A kan satu karakter nih, B kan. Kalau 3A, apalagi Romawi nih, ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4. Jadi kalau ada 4 karakter, ya ini pakainya if. Kalau satu karakter, angka 1, 2, 3, ini boleh pakai if. Kalau misalkan if boleh nggak? Kalau misalkan ini boleh, if itu bebas. Ya, seperti itu Andin. Gitu ya. Ada lagi? Tidak ada. Oke ya, kita next. Ada lagi yang ditanyakan? Oke, teman-teman, kita masuk ke sini nih. Ini tugas ya. Ya, jadi setelah tadi kita jelaskan, ya. Kemudian kita ada interaksi. Selanjutnya kan harus ada evaluasi nih. Ya, evaluasi. Kita kasih tugas ya teman-teman ya. Nanti ini dikumpulkan minggu depan, 1 minggu, tapi tidak boleh lebih ya. Kan nilainya sudah saya bilang angus gitu ya. Seperti itu. Oke, ini sebetulnya ini pengembangan. Ya, ini adalah pengembangan dari yang contoh tadi. Gitu. Kalau contoh tadi kan sama ya, kalau golongan ini 5.000 per jamnya. Ini 6.000, ini 7.000, ini 9.000. Nah, untuk tugasnya ini ada tambahan sedikit. Gimana kalau jumlah jam kerjanya di atas 160 jam? Nah, di sini kalau ada jumlah jam kerja pasti dalam 1 bulan lebih dari 160 jam, ya. Maka di sini ada lembur nih, kelebihan jamnya. Nanti lemburnya berapa? Lemburnya dihitungnya per jamnya 10.000. Jadi mau golongan A, B, C, D 10.000 gitu ya. Yang penting dia lebih. Nah, rate lemburnya. Ini berlaku untuk semua golongan. Buat algoritma yang menerima input. Jadi nanti teman-teman inputnya perhatikan nama, golongan, dan jam kerja. Ya. Kemudian hitung dan tampilkan gaji total dengan memperhitungkan aturan lembur. Jadi di sini ada tambahan. Selain reguler, ya. Kalau lebih dari 160 jam ada jam lembur. Misalkan Pak, misalkan saya input 170 jam, berarti 170 itu dikurangi dulu 160, lebihnya 10 jam. Nah, 10 jam itu nanti yang akan dikali dengan 10.000 per jam, sehingga ini adalah lembur. Sehingga nanti totalnya bisa lebih nih, ya, karena ada jam lembur. Dan hati-hati, ini adalah jam reguler, harga per jamnya yang 10.000, harga di atas 160. Gimana kalau misalkan pas saya input 160, 150, ada nggak lembur? Ya enggak, gitu ya. Seperti itu, berarti lemburnya 0. Walaupun lemburnya 0, nanti di algoritma tetap ditampilkan. Jika lebih dari 160 ada lembur, jika kurang dari 160 tidak ada lembur. Begitu ya? Ada yang mau tanyakan dari sini? Bapak, saya mau bertanya. Ya, gimana? Boleh nggak kalau untuk yang bergolongan itu pakai case, tapi kalau buat menghitung jam lembur tetap pakai if else? Oke. Ya, ini pertanyaan bagus dari Hansa karena minggu lalu kita belajar case. Boleh nggak nih? Karena ini kan A, B, C ini kan apa kan? Ya, boleh. Jadi kalau mau dikombinasi case dengan if boleh.
Ya, tapi kalau IP ini tetap harus pakai IP karena di sini 160. Ya, seperti itu ya. Gitu ya saya, teman-teman boleh gabung case dengan IP. Jadi di sini ada IP-nya 2 kali atau ada case 1 kali, IP 1 kali untuk jam kerja. Gitu ya. Jangan lupa kirim via email, tidak boleh lebih dari 1 minggu. Oke ya, nanti minggu depan kita review. Itu saja ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Cukup. Oke, alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Ya, materi hari ini sudah selesai. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Sehingga bisa ketemu lagi nanti minggu depan. Itu saja ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian video pembelajaran yang sudah saya laksanakan di kelas pada pertemuan keempat. Semoga dengan video ini dapat memberikan gambaran jelas mengenai bagaimana saya memberikan pelaksanaan pembelajaran di ruang kelas. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi LLDT Wilayah 4, Tim Sertifikasi Dosen tahun 2026 Universitas Widyatama, pimpinan universitas, rekan-rekan dosen, teman-teman mahasiswa yang sudah berkontribusi dalam pembuatan pembelajaran ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan sebagai upaya peningkatan dalam peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.